pagi ini Tuhan kumpulkan kami, Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan baru untuk kami datang ke rumah Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa dari pagi hingga malam hari, di mana gereja-gereja Tuhan mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkatilah gereja-gereja Tuhan, berkati semua hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya banyak lihat wajah-wajah yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Puji Tuhan ya, sudah banyak terjadi orang-orang baru yang hadir di tempat ini. Saya dulu pertama kali di sini kira-kira tahun 2000. Waktu itu masih di zaman Pendeta Kohan dan saya dikirim praktek di tempat ini. Saya melihat jemaat-jemaat yang lama-lama, kadang-kadang hati saya sedih kenapa? Karena mereka setiap kali ada hamba Tuhan baru atau vikaris baru atau mahasiswa praktek baru, mereka menyambut dengan sukacita. Berapa tahun kemudian mereka akan sedih karena hamba Tuhan dipindah ke tempat yang lain. Lalu mereka setelah sedih dikirim lagi yang baru, mereka senang lagi, bersukacita lagi, sambut lagi, tidak lama lagi perpisahan lagi. Dan mereka sudah teteskan air mata berkali-kali gitu ya. Dan sampai hari ini mereka masih ada, puji Tuhan ya. Nah, saya akan khotbah tema di pagi hari ini berhubungan dengan krisis global yang saya akan ambil tema iman dan dunia pendidikan. Di dalam kekristenan kita melihat apa yang terjadi, krisis terjadi baik di luar maupun di dalam kubu kekristenan, terjadi di keluarga non-Kristen, dan terjadi juga di keluarga Kristen. Terjadi di semua institusi, terjadi di semua perusahaan, terjadi di segala bidang dari manusia. Semua kena dampak, semua kena krisis. Saya akan ajak kita melihat satu bagian di dalam kitab Amsal. Mari kita melihat di dalam kitab Amsal di pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua, kita akan melihat di ayat yang ke-6. Amsal pasal kedua di ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Kita baca ayat ini sama-sama, 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Kelemahan di dalam dunia pendidikan adalah terus mengejar pengetahuan. Kita menilai anak kita sukses atau tidak dinilai dari angka yang dia dapat di dalam studi. Kita melihat anak kita sukses atau tidak dilihat dari prestasi akademik, berapa tingginya akademik yang dia pernah raih. Secara tidak langsung kita menilai orang S3 lebih pintar dari S2, betul nggak? Yang S2 lebih pintar dari S1, yang S1 lebih pintar dari SMA. Betul, secara pengetahuan dia bisa lebih pintar, tetapi tidak lebih pintar secara bijaksana. Semua orang yang studi psikologi anak, yang studi bagaimana membesarkan anak, sendiri punya anak 2, setengah mati dia didik, padahal ilmunya sangat tinggi, tapi tidak punya bijaksana di dalam mendidik anak. Ibu-ibu yang zaman dulu yang lulusan SD, anaknya 15. Bagaimana mendidik anak di zaman ini anak 16? Siapa yang sanggup? Semua lulusan PhD, yang suami PhD, yang istri PhD, ahli di dalam mendidik anak. Coba kalau punya anak 16. Baru kita akan sadar, satu jadi bandar narkoba, nanti satu ada di penjara, satu sudah mati tabrakan, satu bertato dari kepala sampai kaki. Tapi heran, orang zaman dulu ilmu tidak tinggi, SD pun tidak lulus, tetapi kenapa bisa mendidik anak dan sekarang menjadi pengusaha-pengusaha besar di banyak perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang sangat besar, yang anggota karyawannya bisa berpuluh-puluh ribu,
coba cek semua owner-owner yang mendirikan, yang punya kekayaan yang sangat besar, rata-rata sekolahnya tidak tinggi. Yang tinggi-tinggi S3 jadi karyawan dia. Dan dia yang tidak tinggi menggaji yang punya gelar. Sekarang misalnya saya punya usaha, ada pabrik kerupuk misalnya. Waktu saya punya usaha, saya lulusan SMA, tapi karena kerupuk saya sangat terkenal, maka orang S1 yang lulus cari kerja, mereka di bawah saya. Kalau begitu, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bodoh? Mestinya saya yang kerja sama orang S1, betul nggak? Secara ilmu dia lebih tinggi. Saya kerja sama orang S2. Tetapi kenapa yang S2 kerja sama saya, yang lulusan SMA, tapi pabrik kerupuk? Mengapa dia sekolah IT, kok jadi karyawan di kerupuk? Itu loncatan ilmu yang sangat jauh, saudara. Ada orang yang studinya tinggi, di bidang akademiknya sangat tinggi. Misalnya dia lulusan kimia, nanti dia kerja di perusahaan yang tidak ada urusan sama kimia, dan dia dibawa oleh orang-orang yang ilmunya jauh lebih rendah dari dia, tetapi pengetahuan dan bijaksana dari pemimpin melampaui semua karyawan. Oleh sebab itu, dunia tidak ditaklukkan oleh ilmuwan. Dunia ditaklukkan oleh orang bijaksana. Amin. Salomo orang yang pernah muncul di dalam perjanjian lama. Waktu ada kasus, siapakah ibu dari bayi yang hidup ini? Berdasarkan semua pelajaran akademik, tidak pernah membahas tema ini, karena tidak pernah ada kasus ini di dunia. Lalu kalau undang semua profesor-profesor pendidikan anak, dan undang semua psikolog-psikolog untuk wawancara satu ibu dengan ibu yang lain, lalu cek barang bukti, cek semua saksi-saksi, akhirnya untuk memutuskan yang mana ibu yang asli, akhirnya lamanya luar biasa. Salomo tidak usah tanya orang-orang hebat, langsung dia putuskan sendiri. Sekarang, lu anggap ini anakmu yang hidup? Oke, sekarang aku kasih satu cara, kau pilih atau tidak. Bagaimana kalau anak ini kita belah dua? Ini tidak pernah ada di dalam dunia ilmu pengetahuan. Dari situlah dia membaca yang manakah yang asli, ibu yang asli sama ibu yang palsu. Akhirnya kasus ini bisa diselesaikan bukan dengan pengetahuan akademik, tetapi dengan bijaksana. Saya berapa kali menceritakan bagaimana mama saya mengecek pembantu yang jujur atau tidak. Dari kecil saya melihat mama saya, kalau ada pembantu baru, pasti dia tes. Dia tidak tes, kasih alat pel, tolong pel. Saya mau lihat cara kamu pel, pakai nada 3/4 atau 4/4 gitu ya, enggak ada itu. Dia tidak tes, kau lulusan mana? Ijazahmu dari pramuka, itu ya, atau yang stempel palsu, coba lihat ijazahmu, enggak ada itu. Kau punya orang tua prestasi berapa tinggi, enggak ada itu. Begitu masuk, mama saya sudah masukkan uang di bawah bantal, di titik-titik yang lain, dan mama saya suruh dia bersihkan kamar. Nanti dia bersihkan kamar, waktu dia angkat bantal, dia akan lihat uang di bawah bantal. Begitu dia sudah bersihkan, mama saya masuk ke kamar, mama saya cek semua uang yang dia sembunyikan. Kalau ada yang hilang, jangan harap pembantu itu bisa kerja di rumah kami. Pasti diberhentikan. Dan mama saya akan berkata, saya taruh uang di sini, kau sudah ambil. Kembalikan dan silakan kau pulang. Kenapa mama saya uji dengan uang? Saya tidak mengerti dari zaman dulu, ternyata itulah bijaksana yang sangat tinggi. Alkitab memunculkan setia pada perkara kecil. Orang salah menafsir ayat itu, orang berkata begini, kalau hari ini saya kerja atau melayani di gereja, lipat-lipat warta. Perkara kecil, lipat warta. Nanti Tuhan percayakan perkara besar, lipat uang pribadi. Jauh kali ya, dari warta bisa jadi dolar nanti ya. Itu terlalu jauh loncatannya.
Saya hari ini setia pada perkara kecil, Tuhan akan kasih kerjaan yang lebih besar kepada saya. Sekarang kalau saya melayani kecil, di hadapan manusia kecil, nanti kalau saya setia, Tuhan kasih saya pelayanan yang lebih besar. Itu salah. Setia pada perkara kecil diapit oleh tema mamon. Sebelum ayat itu keluar, tema mamon, bicara tentang mamon. Lalu keluar ayat ini ditutup dengan cerita mamon. Ini tema kiasmus di dalam cara bacanya orang Yahudi. Mamon, puncaknya di tengah. Itu kiasmus. Jadi waktu bicara mamon, ditutup dengan mamon, puncaknya atau inti permasalahan ada di tengah. Setia pada perkara kecil. Kalau begitu, setia pada perkara kecil, salah satu poin yang sangat penting, lihat bagaimana orang itu menangani keuangan. Kalau uang dia sudah tidak jujur, pasti semuanya kacau balau. Kenapa ada orang menjadi tamsim gitu ya, menjadi rakus karena uang? Kenapa ada orang terus kejar ilmu yang tinggi? Karena dia diiming-iming, kalau ilmumu tinggi, kau kerja, gajimu lebih tinggi. Ini tadi saya setel di depan jadi gelap sekali ya. Di TV kalian gelap nggak? Enggak ya, berarti yang di sini yang TV-nya. Ini semua TV beda-beda setelannya. Di sini kelemahannya di setelan TV. Saya setiap kali datang saya sudah ngomong, ini wajahnya kuning kayak mayat. Saya berkata kepada Pak Gito dulu, Pak Gito, kau kayak mayat di YouTube. Karena setelan color gradingnya kurang pinter. Harus belajar dari YouTube ya, bagaimana setel supaya muka kita muka alami. Yang hidup nih jangan jadikan mayat. Tadi saya di belakang sudah setel, tapi karena buru-buru saya cepat-cepat harus naik. Saya selalu edit, maka saya sangat peka, baik dengan suara, baik dengan cahaya atau warna dan yang lain-lain. Sekarang kita kembali ya. Nah, waktu kita belajar kebenaran, kita belajar kebenaran dari dunia pengetahuan, kita belajar kebenaran dari semua dunia ilmu. Ingat, ada sang kebenaran yang ada di semua kebenaran-kebenaran dunia ilmu. Itu di dalam tema logi. Logi itu akar katanya logos. Kita belajar biologi. Ada logos di dalam ilmu biologi. Kita belajar fisiologi, ada logi di dalam ilmu fisiologi. Kita belajar psikologi, ada logos di dalam psikologi. Kita belajar geologi. Semua ilmu yang sangat penting di dalam sebutan yang kita bisa kenal. Banyak yang dimasukkan kata logi untuk menjelaskan ilmu yang kau pelajari harus kau menuju kepada logos yang adalah sumber kebenaran. Maka di dalam kitab Amsal kita menemukan ayat pasal kedua, yaitu ayat ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Maka hikmat melampaui dunia pengetahuan. Dulu kita belajar, kita dapat ilmu, tetapi hadapi satu kasus, tidak ada bijaksana untuk selesaikan kasus. Kebanyakan orang-orang yang sudah berilmu sangat tinggi, IQ-nya tidak tinggi. Ilmu bisa tinggi, tetapi sopan santunnya tidak ada. Bijaksana menghadapi orang tua, menghadapi anak-anak, menghadapi orang pasar, tidak ada. Lihatlah anak-anak kita yang sekarang sudah SMA. Lihat kurang ajarnya luar biasa, betul nggak? Boleh juara 1 di kelas, tapi cara bicara sama papa dan mama, itu caranya kurang ajar. Tidak diajarkan IQ menghadapi orang tua, karena tidak ada bijaksana yang dia dapat di dalam dunia akademik. Kelemahan semua sekolah adalah turunkan ilmu, tetapi lolos. Bagaimana anak-anak menemukan bijaksana di dalam mengaplikasikan ilmu. Nah, sekarang kita kembali waktu kita belajar tentang kebenaran. Kebenaran ada logos yang menopang semua kebenaran dan ada sumber kebenaran
di atas semua kebenaran dunia ilmu. Semua dunia ilmu kebenarannya belum final. Dunia ilmu kebenarannya adalah kebenaran yang terus progresif. Ilmu yang kedua akan menggugurkan ilmu yang pertama. Ilmu ketiga akan menambah kekurangan ilmu yang kedua, dan ilmu terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Sekarang orang menemukan buah ini, vitaminnya ini. Buah ini bisa sembuhkan penyakit ini. Dulu kita nggak ngerti, pokoknya makan saja buah. Nggak bisa kita pecahkan. Ini buah pepaya gunanya untuk apa? Pokoknya buah pepaya ada vitaminnya, supaya lancar ke toilet, selesai. Sekarang dipecahkan satu-satu. Daun pepaya ada gizinya, nanti batangnya khasiatnya apa, getahnya bisa dibuat apa, lalu kendondong. Semua buah, bahkan semua sayuran dan buah dan daging bisa dipecahkan secara kalorinya. Menjadi lebih detail. Karena apa? Karena ilmu. Setelah kita dapat satu pengertian, misalnya buah ini cocok untuk ini. 15 tahun kemudian, penemuan baru mengatakan buah ini justru bahaya. Yang dikatakan cocok untuk ini, ternyata bahaya untuk itu. Akhirnya ilmu berubah lagi. Ilmu berubah lagi. Waktu saya kecil, kalau makan buah, tidak boleh sebelum makan. Harus sesudah makan. Kalau sebelum makan buah, pasti diomelin. Tidak boleh, sakit perut, sakit perut, sakit perut. Sekarang makan buah setelah makan nasi atau sebelum? Menjadi sebelum ya. Dulu minum air, minum yang banyak. Sekarang keluar ilmu, itu sudah lama juga ya yang penemuan. Sudah habis makan, jangan minum dulu. Katanya biar liur lah, apalah. Nanti 15 tahun kemudian, kau ditemukan lagi, ternyata harus minum dulu. Ternyata kita salah sekarang. Kalau kita ikuti semua perkembangan dunia ilmu, stres saudara. Jangan banyak makan kuning telur, nanti berubah lagi. Harus banyak makan kuning telur misalnya, kita berubah lagi. Nyesal gua buang kuning telur misalnya ya. Penemuan terus. Tapi harap tidak ditemukan harus banyak makan kulit telur, celaka itu ya. Dulu kita makan pete yang putih-putih, pembungkus pete kita buang, betul nggak? Ternyata itu obat untuk hilangkan bau. Saya sudah coba itu. Makan pete, makan sama yang putih-putih. Jangan makan sama kulit yang hijau itu. Pencernaan terganggu nanti. Heran, itu obatnya. Makan salak, jangan kupas yang tipis-tipis itu. Karena itu untuk mah kita menjadi bagus. Konsumsi sama kulit tipis-tipis itu. Zaman saya kecil, kulit tipis itu dipakai untuk main suling. Suling ada lubang yang perlu ditutup dengan selaput yang tipis. Zaman kami kecil ambil dari salak, tempel di situ, maka nanti dia akan getar itu jadi bagus. Dan main suling pakai itu. Tapi jangan makan salak sama kulitnya gitu ya. Tapi bisa saja ditemukan kulitnya dibuat presto misalnya ya. Menjadi obat, nah bisa saja. Ilmu terus akan berkembang, tapi logi yang menopang semua ilmu tidak akan berubah selama-lamanya. Amin. Kelemahan dunia pendidikan akhirnya terus belajar alam, terus belajar apa yang ada di langit, yang ada di darat, yang ada di lautan. Terus belajar semua penemuan manusia, terus kutip-kutip semua ilmuwan-ilmuwan, tetapi lupa sumber kebenaran di dalam kitab suci. Inilah yang menyebabkan krisis di dalam seluruh dunia pendidikan. Mengapa profesor bisa bunuh diri? Bukankah ilmunya sudah tinggi? Kenapa S3 bisa bunuh diri? Kenapa S2 bunuh diri? Bukankah orang pintar mestinya tidak bunuh diri? Sia-sia dia kuliah, kerja, lalu melayani segala macam ilmu sudah tinggi. Kenapa dia bunuh diri? Karena tidak ada logos di dalam hidup dia, tidak ada firman, tidak ada Kristus di dalam hidup dia. Sekarang kita lihat bagaimana memulihkan krisis pendidikan. Ini sangat-sangat sulit. Pendidikan dimulai dari keluarga. Kehancuran dunia pendidikan di sekolah dimulai dari keluarga sudah hancur. Di dalam tradisi Yahudi, keluarga menjadi tempat sekolah pertama. Oleh sebab itu Alkitab berkata,
orang-orang tua, kau harus katakan firman berulang-ulang. Dan orang tua akan menurunkan firman kepada anak. Di dalam firman berisi rahasia hikmat, di dalam firman berisi rahasia pengetahuan. Kenapa arkeolog korek-korek tanah di daerah sana? Karena waktu baca Alkitab, ditemukan ada ayat-ayat yang menulis ada kota ini berdampingan sama kota ini. Barulah orang korek-korek di sekitar sana, karena Alkitab ada tulis ada kota itu. Coba siapa yang mau korek-korek tanah di depan GRI Malang? Kenapa orang terus korek-korek di Israel? Karena kota-kota yang disebut, perjalanan Tuhan Yesus dari kota A ke kota B, waktu sudah ditemukan satu tempat, berarti tidak jauh dari sana pasti ada kota ini, maka digali, ditemukan lagi ada puing-puing, ditemukan lagi sampai hari ini begitu banyak situs yang sudah ditemukan dan mereka masih gali karena masih ada yang belum ditemukan. Turki juga sama. Kenapa gali? Karena ada misi Paulus menuju ke sana. Berarti ada orang-orang Yahudi Kristen yang ada di sana, kalau begitu pasti ada sinagog. Kalau ada sinagog, semua bangunan zaman dulu pakai batu yang kuat-kuat. Berarti pasti ada sisa puing-puing. Maka digali, ditemukan puing. Alkitab tulis ada Dewi Artemis, berarti ada kuil Dewi Artemis. Maka digali, ditemukan kuil Artemis, tapi sisa puing-puing. Kalau tidak ditulis di Alkitab, siapa yang mau korek-korek? Siapa yang mau korek-korek tanah di Merapi? Tapi misalnya, ada buku sejarah yang mencatat, dulu di daerah sini pernah ada satu kerajaan, maka semua pulang ke rumah di belakang korek-korek. Mana tahu ketemu ada satu bongkahan harta karun gitu kan. Alkitab menjadi sumber yang menggerakkan semua perpindahan arkeolog untuk menuju ke titik mana. Kenapa di Laut Teberau mereka pergi berenang, pergi nyelam, karena mau menemukan semua barang-barang Firaun yang Tuhan tenggelamkan akhirnya ditemukan dan dimasukkan ke dalam museum. Kenapa mereka tidak nyelam di Sungai Berantas? Karena tidak ada gunanya dia selam, barang Firaun tidak ada di situ. Kenapa mereka selam, mereka cari, dan mereka pergi ke Teluk Agabah, dan mereka menemukan barang-barang kereta Firaun, dan sekarang semua ada di museum. Karena Alkitab sumber kebenaran, sumber hikmat, dan sumber pengetahuan. Waktu manusia belum ada, ilmu belum ada, Tuhan sudah kasih tahu, dunia dicipta oleh Tuhan. Jadi dunia dicipta oleh Tuhan bukan hasil penemuan ilmu manusia. Adam dicipta dari debu tanah, tidak ada saksi mata manusia. Manusia tidak mungkin bisa membukukan bagaimana Adam bisa ada, kecuali Tuhan yang memberikan pengetahuan ini. Amin. Lalu semua dunia ilmu yang ada di atas, ada bulan, ada bintang, barulah manusia cari tahu. Selain itu pasti ada benda yang lain, baru ditemukan ada planet-planet. Kalau Tuhan tidak taruh benda di atas, manusia teropong sampai mata bengkak, tak ada benda di situ. Kenapa orang nyelam sampai ke laut yang paling dalam? Karena Tuhan menaruh binatang-binatang di dalam lautan. Maka mereka nyelam sampai ke dalam menemukan ikan-ikan ajaib. Dan masih banyak lagi yang belum ditemukan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Maka dunia ciptaan yang Tuhan cipta mengandung tanda petik ada yang tidak terbatas. Langit belum selesai diteliti oleh manusia. Karena ada tanda petik tidak terbatas. Kau gali sampai kiamat pun masih ada benda yang kau tidak bisa lihat. Karena teknologi belum maju, teropong belum ditemukan, tunggu sampai teropong ditemukan, dia bisa melihat yang lebih jauh, tetapi ada yang lebih jauh lagi, menunggu teropong lagi, akan ditemukan lagi. Dulu kita kecil belajar planet terjauh, yaitu Pluto. Ternyata salah. Tapi kita sudah dapat nilai 100, puji Tuhan lah gitu ya. Kalau sekarang kita tulis Pluto itu salah, karena sudah ditemukan lagi. Nanti ditemukan lagi. Wih, ternyata masih banyak, tak terbatas. Tanda petik. Seluruh dunia terbatas, barang-barang terbatas, tapi Tuhan masukkan yang tidak terbatas, karena penciptanya pasti tidak terbatas. Maka yang dia ciptakan, ada yang tidak terbatas. Saya terbatas, saya ciptakan, semua yang saya ciptakan
pasti terbatas. Sekarang manusia menciptakan tanda petik hebat tidak terbatas AI, tapi AI terbatas. Coba tanya ChatGPT, siapakah Aether? Maaf, saya tidak kenal. Terbatas dia, gitu ya. Coba tanya, siapakah Joko, gitu ya. Orang Malang, kecamatan apa gitu, tulis. Maaf, saya tidak kenal orang itu. Coba tanya ChatGPT, kau agama apa? Maaf, saya hanya mesin. Saya tidak punya agama. Menurut kamu lebih baik pilih Kristen atau agama lain? Maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban karena saya bukan manusia. Dia terbatas. Sehebat apapun robot, baterainya habis, berhentilah dia. Sehebat apapun TV, mau ada layar lebar lah, layar tipis lah, ada lengkap Bluetooth lah, apalah. Kalau kita cabut listriknya, matilah dia. Tidak ada yang tidak terbatas yang diciptakan oleh manusia yang terbatas. Hanya yang tidak terbatas yang bisa menciptakan yang tidak terbatas. Kita lihat di langit, ada unsur tidak terbatas. Di dunia darat, orang masih tinggal di hutan-hutan. Untuk apa? Intip-intip ada binatang atau kutu-kutu yang mungkin belum ditemukan. Nanti ditemukan satu binatang, maka dikasih nama si penemunya. Orang nyelam masih menemukan. Ada binatang-binatang yang masih belum ditemukan karena teknologi nyelam belum bisa. Maka banyak pesawat yang masih ada di dasar laut, tidak ada teknologi bisa angkat dia ke atas. Suatu saat kalau teknologi sudah ada, waktu diangkat ditemukan ada terumbu karang yang jenis baru, maka nanti diberi nama sesuai dengan nama penemu. Di lautan ada unsur tidak terbatas, di daratan meskipun semua manusia keroyok rame-rame masuk ke semua hutan Amazon, masih banyak yang belum ditemukan. Maka orang-orang menggali, menemukan. Ini yang terlihat di atas, pohon-pohon, daun-daun, rumput-rumput, lalu bunga-bunga masih banyak yang belum ditemukan. Belum lagi yang di bawah tanah, waktu korek, ditemukan ada binatang di dalam yang sembunyi. Lalu ketemu satu lagi, dunia heboh. Dulu berapa tahun sebelum ini ditemukan ada ikan yang separuhnya transparan. Heboh. Heran ya. Ikannya modelnya kayak lohan gitu, tapi badannya separuh transparan. Wah, indah sekali. Ada yang menemukan di kedalaman yang sangat dalam, ikannya tembus pandang. Heran. Ada yang ikannya mengerikan, giginya tajam. Di kedalaman yang tidak ada cahaya, dan dia bisa hidup di dalam situ. Masih banyak misteri karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, kalau saya belajar dunia kelautan, saya asik meneliti dunia kelautan, ingat, penciptaku yang menciptakan itu. Sekarang semua dunia akademik mengucilkan yang namanya pelajaran agama Kristen. Semua guru-guru diambil dari yang bergelar tinggi untuk mengisi kebutuhan ilmu pengetahuan. Tetapi nanti untuk agama Kristen, cari siapa yang berbeban, silakan kau ngajar. Tidak tahu dia ngajar apa. Kami masuk ke pelosok-pelosok, kami menemukan ada guru agama Kristen yang ngajar pakai jilbab. Dia hafal. Saudara pergi ke Turki, tour guide ada yang sudah Kristen dan banyak yang belum Kristen. Dan dia bisa hafal cerita Paulus. Lebih hebat dari pendeta-pendeta yang khotbah di gereja yang banyak ngacoknya. Dia cerita Paulus, wah. Paulus memberitakan Yesus adalah Mesias, karena itu dia dipenjara. Wih, kita kira ini pendeta besar nih, hebat nih, orang yang dilahirkan kembali. Ternyata tanya dia, kau agama apa? Aku percaya semua agama baik. Maka kalau dia pergi ke tempat-tempat situs orang Kristen, dia juga berdoa di situ, minta keselamatan. Dia pergi ke situs-situs orang Katolik, dia juga berdoa via Maria. Dia pergi ke tempat orang agama lain, dia juga berdoa, minta Allah di situ atau ilah di situ menjaga dia. Pokoknya semua agama dia percaya, yang penting dia selamat. Bayangkan ya, orang-orang yang seperti itu masih ada dan sangat banyak. Kenapa bisa begitu? Karena dia belajar Alkitab, dia tidak ada logos di dalam hidup. Kita belajar dunia ilmu, kita mesti kamsia sama Tuhan yang memberikan ilmu. Tapi kalau kita buang logos yang sejati, disitulah krisis terjadi. Nah, tadi saya katakan pendidikan dimulai dari keluarga, dan kalau keluarga ini gagal, gagallah seluruh pendidikan. Contoh, satu anak
waktu dilahirkan, maka papa dan mama adalah guru pertama untuk anak ini. Guru apa? Semua guru dirangkum oleh mama dan papa. Ma, ini berapa, Ma? 1. Yang ini 1. Jadi berapa, Ma? 2. Mama jadi guru matematika, saudara. Ma, kenapa ini jatuh? Karena dari atas, nanti fisika dia. Guru fisika, tapi fisika dasar. Ma, ini gimana tulis? A, B, A, ba. Guru bahasa Indonesia. Ma, gimana baca? Ini bacanya go. Oh, go itu apa? Pergi. Guru bahasa Inggris dia. Ma, Tuhan di mana ya? Tuhan ada di mana-mana. Guru agama dia. Maka mama dan papa merangkum semua guru di dalam dirinya, dan sekarang dialah guru perdana di alam semesta bagi si bayi yang dilahirkan. Jikalau mama salah mendidik anak, maka rusaklah semua pendidikan. Contoh, mama berkata, ayo ambil barangmu di sebelah kiri. Anak bingung, kiri yang mana? Lalu mama ajarin kiri yang ini. Yang ini kan kanan kan? Kiri yang ini. Maka anak belajar kiri yang ini, kiri yang ini, kiri yang ini, kiri yang ini. Lalu dia masuk ke sekolah. Semua bangkit berdiri, sekarang geser ke kiri. Semua sudah ke kiri, anak kita sendiri ke kanan. Karena mamanya ajarinya kiri itu adalah kanan. Celaka. Kamu suka enggak? Suka. Bukan gitu cara jawabnya ya. Kamu suka enggak? Suka gitu ya. Kamu tidak suka? Saya tidak suka. Saya tidak suka gitu ya. Ketemu sama teman, kau suka enggak? Saya suka sekali gitu ya. Orang bilang gila kau gitu kan. Maka mama harus ajarkan yang benar, semua ajarkan yang benar, barulah anak ini bisa bergaul sama semua anak yang lain. Maka pendidikan mendasar dari mama, dan mama sudah ajarkan, dan mama harus ajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang sering lolos kepada anak-anak. Kenapa anak kita waktu remaja tidak mau ke gereja? Kenapa anak kita SMA memberontak, SMP memberontak, lalu kuliah menyatakan saya ateis? Karena waktu kecil kita bobol. Kenapa piara anjing yang ganas mesti piara dari baby? Coba beli anjing herder yang sudah umur 25 tahun. Begitu herdernya sampai di rumah kita, herder lihat kita, langsung ngilernya jatuh. Santapan malam, mati kau, gua terkam kau. Kenapa dari baby? Yang liar saja harus piara dari baby dan didik dari baby. Sit, duduk diam. Up, jump, gitu ya. Wait. Anjing lebih hebat bahasa Inggris daripada orang kampung. Ini hebat kali ini anjing, gitu ya. Di TV ada acara sejak viralnya Fubao yang panda itu. Sekarang banyak acara itu ya di IG ya. Banyak acara yang panda-panda yang pinter-pinter itu dimunculkan terus. Dan heran, yang jaga ini pakai bahasa Korea, si pandanya ngerti. Kita dengar Korea, enggak ngerti. Lebih bodoh dari panda gitu ya. Kenapa panda ngerti? Karena dari kecil dia dididik sama orang Korea yang terus ngomong. Hanya panda mengerti komunikasi dari si pelatih dia dengan dia. Kenapa di sirkus ada singa bisa loncat? Kenapa bisa ngerti semua instruksi dari yang memimpin sirkus? Karena dididiknya dari kecil. Kita lolos, anak kita tidak dididik dari kecil. Kalau saudara pergi khotbah di daerah, lihat daerah kasihan. Anak kecil kau di kebaktian minggu, lari sini, loncat sini, tiduran. Lalu teriak-teriak di belakang, orang tua diam-diam. Biarin, masih kecil, jangan ganggu dia. Akhirnya anak ini kira, di gereja saya bisa loncat-loncat dan tidak masalah. Sampai nanti remaja, dia juga loncat-loncat. Karena tidak menghargai kebaktian. Mesti dilatih sejak kecil. Anak saya semua sejak kecil saya bawa ke kebaktian umum. Dan tidak ada anak saya yang duduk di lantai dan ngobrol dan teriak-teriak, loncat-loncat. Tidak ada. Karena dari kecil. Biasakan dari kecil.
Kerusakan dunia pendidikan dimulai dari keluarga yang tidak didik anak baik-baik, lalu dengan harapan kalau saya bawa ke sekolah minggu, anak saya akan bagus. Anak saya di remaja, saya harap pembina remaja bisa koreksi semua kerusakan dia. Padahal sudah rusak duluan oleh mama dan papa. Maka Tuhan akan hukum mama dan papa sebelum Tuhan hukum pendidik-pendidik yang lain. Anak kecanduan gadget, lalu salahkan pembina remaja. Kenapa semua tema remaja isinya doktrin? Kenapa tidak ada tema tentang kecanduan gadget? Kalau saya jadi pembina, saya akan tanya mamanya, yang beli gadget untuk anakmu siapa? Yang ganti jadi iPhone tertinggi itu siapa? Gurunya masih pakai Samsung, yang kalau browsing, pergi makan siang, balik masih loading dia. Anaknya sudah iPhone yang 17, 18, 19, 20, 21 gitu ya. Semua teknologi terbaru mamanya belikan. Wifi di rumah di-upgrade kecepatan tinggi. Anaknya main handphone di rumah, ndak ngelek. Lalu kecanduan. Kirim ke sekolah minggu, kirim ke remaja, kirim ke pemuda, harapin semua akan beres kalau dengar khotbah. Enak saja, dirusak di rumah, masuk ke gereja, gereja dianggap bengkel yang akan membereskan semua. Maka kita harus kembali, pendidikan harus dimulai dari keluarga. Jikalau keluarga sudah gagal, sekarang kita berdoa untuk guru-guru yang ada di sekolah dan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Maka semua ini bekerja bersama-sama, baik keluarga, baik dunia pendidikan sekolah maupun di gereja. Gereja akan menjadi warning untuk keluarga. Gereja akan mendidik semua pendidik-pendidik, dan gereja akan menjadi tempat di mana semua baik keluarga maupun dunia pendidikan mereka mendapatkan hikmat dari firman dan mereka mendapatkan pengetahuan. Perhatikan kalimat yang di Amsal pasal kedua ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan. Sekarang jujur, saudara lebih rela antar anak jauh ke tempat les, ke sekolah, atau ke gereja? Jujur, jangan sok rohani. Sekolah di Malang jam berapa masuk? 7 ya, oke. Sekarang anak saudara misalnya sekolah di Merapi ya, oke. Saudara tinggalnya di Sawo Jajar. Kira-kira anak dibangunin jam berapa? Misalnya ya, jam 6 kurang, karena anak biasanya nggak sikat gigi, nggak mandi gitu ya, langsung pakai baju tidur di mobil bawa ganti misalnya ya. Oke, saudara bangun misalnya jam 6 atau jam 6 lebih, saudara sendiri ngantuknya luar biasa, antar anak nggak? Pasti antar. Ada nggak orang tua demo di depan sekolah? Kami demo, ganti jam sekolah. Kami tidak bisa bangun pagi, ganti jam 10. Yayasan berkata, penyalah engkau, carilah sekolahmu sendiri. Semua taat, jam 7 semua datang, oke? Lalu sekolah umumkan. Besok ya kita akan ada acara, maka pulang agak telat. Kasih tahu mama dan papa, bawa makanan sendiri ya, bawa minuman sendiri. Nanti acara agak telat. Anak pulang kasih tahu mama, mama siapkan tidak? Mama siapkan. Nanti lusa kita akan ada acara, pakai baju kuning misalnya. Mama pergi mall cari-cari ya. Mama rela carikan, nanti anaknya datang foto rame-rame dengan baju kuning. Semua happy ending. Coba kalau gereja. Ini gereja buat acara sampai siang, anak tidak dikasih makan, gereja macam apa ini? Heran ya. Kalau orang ke gereja disiapkan makan. Sekarang kecenderungan semua gereja, mayoritas ya, sebelum sesi makan dulu. Saya kalau khotbah di gereja, misalnya khotbah jam 7, disuruh datang jam 6. Luar biasa, rohani kali, jam 6. Jangan telat, karena jam 6 itu jam makan. Kenapa ada makan? Kasihan, mereka kerja, sudah capek-capek dari pagi sampai sore, lalu mereka pulang macet, tidak sempat makan, maka di gereja makan dulu, supaya nanti dengar firman, tidak ngantuk karena perut keroncongan atau tidak konsentrasi dan seterusnya, justru habis makan enak, ngantuk dia.
Jangan sampai dia lapar, kita harus kasih makan. Heran, kalau buat acara kena jam makan, gereja langsung siapkan makan. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah lihat bioskop yang main film kena jam makan. Bioskop siapkan makan untuk semua penonton. Yang ada, kau mau makan, beli popcorn, harganya lebih mahal daripada buat sendiri gitu kan. Kau beli minum, tidak boleh bawa makanan dari luar, kau harus beli. Semua kuai-kuai beli makanan. Dan makan dulu dari luar bioskop atau di dalam bioskop, beli yang dijual di situ. Semua happy ending. Tapi ke gereja, nanti dia lapar lah, dia pingsan. Firman Tuhan belum puncak pingsan semua. Kasihan kasih. KKR regional, kasih roti. Sudah berapa banyak uang kita buang. Janji dari satu sekolah 250 anak akan datang. Wih, humas catat 2.500 akan datang. Roti disiapkan 2.500. Nanti kalau kurang gimana? 2.700 saja. Yang datang 800. Akhirnya panitia masing-masing pulang bawa satu karung. Bagi ke komplek lah, bagi ke inilah, bagi ke ini. Memang berkat Tuhan selalu berlebihan. Kau salah prediksi, bukan berkat Tuhan itu ya. Itu pemborosan. Nanti anak-anak tidak dapat makan, nanti anak-anak protes. Heran, anak yang sama pergi ke sekolah, sekolah tidak siapkan makan, orang tua yang siapkan bontot dan makanan dari rumah. Inilah kesalahan di dalam gereja. Dengar firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang jadi puncak, tetapi ada embel-embel untuk menarik orang datang. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan adalah makanan rohani yang tingkat tinggi. Tetapi bukan berarti biarkan semua lapar. Masalahnya semua punya rumah. Masalahnya ada kebaktian atau tidak, dia juga harus makan. Betul nggak? Kenapa kalau kita buat acara harus kasih dia makan? Tidak ada acara dia juga makan sendiri toh. Kenapa dia tidak makan sendiri? Karena salah di dalam pendidikan. Gereja tidak menjadi contoh, gereja tidak tegas, sehingga gereja menjadi tempat makan, akhirnya kas keluar banyaknya luar biasa untuk semua yang siapkan makan. Saudara berkata, enggak, kas gereja enggak keluar karena sumbangan dari ibu ini. Ibu ini emangnya tidak pakai uang. Lalu jemaat ini emangnya enggak pakai uang. Semua juga pakai uang. Tidak pakai uang kas, tapi pakai uang jemaat. Ini juga sama. Bukan berarti enggak usah ada makan ya. Sekali dua kali ada acara besar silakan. Tapi setiap kali acara makan, aduh kasihan. Saya banyak khotbah di banyak gereja. Dan saya lihat sendiri. Habis acara kumpul, makan lagi. Sebelum acara kumpul, makan lagi. Makan. Saya heran saudara. Lalu yang datang dengarkan firman, lalu habis itu makan. Bagus, firman diterima, makan juga diterima. Tapi akhirnya yang siapkan makan tidak dengarkan khotbah. Jangan kira dengan makanan akhirnya bisa membuat pemersatu. Justru karena makanan membuat perpecahan yang sangat besar. Contoh, sekarang sudah disiapkan makanan. Wah, ada keropok lah, ada emping lah, ada capcay lah, puyung hai segala macam. Kita makan, wah prasmanan. Wah, lalu makan. Ketemulah ibu-ibu yang kepo-kepo. Asin kali. Yang masak ada di depan. Kurang ajar. Wah, sudah tidak tidur dengan asin kali. Awas. Sudah nggak enak perasaan hati. Datang aja itu. Ini wortelnya kayaknya kurang mateng. Agak hambar gitu ya. Sakit hati lagi dia. Setelah makan terjadi permusuhan antara si ibu kepo sama si yang masak. Nanti minggu depan si ibu kepo yang masak, yang ibu yang sakit hati sekarang cicipin. Kayak begini. Nggak enak. Hambar gitu ya. Dia balas hantam itu. Akhirnya waktu makan saling tembak sini, tembak sana, tembak sini, tembak sana. Akhirnya persekutuan di meja makan menimbulkan perselisihan karena pasti ada ibu kepo-kepo itu. Terlalu asin lah, terlalu manis lah, kurang enak lah. Yang di gang sana lebih enak di sini lah. Kau beli salah, ini kemahalan. Dulu saya beli di pasar, padahal 25 tahun yang lalu. Yang dolar masih rendah gitu ya. Si kepo ini loh ya. Hanya ribut sini, ribut sana. Hanya mulai terjadi clash gara-gara di meja makan. Bukan berarti tidak usah makan, semua nggak usah. Tidak ya, jangan salah tafsir. Nah sekarang kita kembali ya. Kejar hikmat. Dan dari mulut Tuhan keluar pengetahuan. Jikalau saya rela antar anak saya 1 minggu minimal ada 5 hari Senin sampai Jumat, kalau Sabtu tidak sekolah, kenapa hari Minggu cuma 1 kali kok saya tidak antar? Jikalau saya bayar uang les biola, les piano
Di Malang les piano berapa? Les piano berapa di Malang? Hah? 700 ya, masih murah loh. Di kota lain sampai jutaan. Di tempat tertentu kalau gurunya profesional, sekali les pertemuan 1 kali ada yang 750.000. Orang tua rela karena guru ini guru top, maka anaknya disekolahkan, dileskan. Dan anak so mi mi fa re re do re mi fa so 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 mi mi fa re re do mi so so do go tiao. Waduh, hanya sol mimi 5 juta saudara ya. Dan waktu antar jemput, macet, senggol, becak lah, bayar ganti rugi lah. Orang tua semua kuai-kuai dan taat jalankan. Anak yang sama pergi ke sekolah minggu, saudara kasih uang persembahan berapa? Jangan sok rohani ya, kasih berapa? Kasih noceng gitu ya misalnya, atau goceng, lalu menghibur diri. Persembahan ini sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah persembahan ini. Goceng sama gotiau saudara ya. Saudara perhatikan, guru yang ngajar itu sudah terima gotiau. Tuhan yang punya bijaksana di dalam persekutuan, di dalam sekolah minggu, anak kasih goceng. Itu pun masih mending. Ada yang anak kasih goceng, minta kembalian dong, noceng gitu ya. Itu keterlaluan luar biasa ya. Nah itu anak. Lalu bagaimana orang tuanya? Hei orang-orang tua, waktu tamu datang, saudara undang makan di restoran. Sekali makan bayar berapa? 1 juta, murah nih. Karena waktu saya di Amerika, dia undang saya makan. Saya lihat sendiri tagihannya kalau dirupiahkan 4 juta. Maka kalau dihitung-hitung, saya ditraktir 4 juta, saya traktir 1 juta. Murah kali gitu ya. Masih cuan gitu kan. Orang yang sama, waktu traktir temennya makan mahal. Orang yang sama pergi ke gereja, kasih persembahan berapa? Maka saudara lihat ya, ini seolah-olah biasa, seolah-olah semua lumrah, tapi ini bagian dari krisis. Kenapa? Untuk ilmu saya rela keluar banyak. Untuk firman, saya pelitnya luar biasa, tapi waktu berkat Tuhan kurang. Saya minta Pak Pendeta doakan saya supaya saya diberkati Tuhan dapat kerjaan. Saya belum nikah, Tuhan tolong saya dapat pasangan. Minta pendeta jodohkan saya. Sudah dapat jodoh, minta pendeta berkati. Sudah berkat, sudah keluarga diberkati, akhirnya kurang menghargai anugerah Tuhan. Anak diantar ke sekolah, bayar mahal, sampai lulus S1, S2, dia rela dan tidak komplain. Anak di sekolah minggu, guru sekolah minggu kasih tugas, ngamuk si mama. Ini gurunya tahu diri, tidak tahu anak sibuk, pelajaran ekstrakurikuler banyak, masih dikasih tugas hafal 5 ayat. Padahal anak di rumah hafal 3 bab. Tugas bupati 1, 2, 3, 4, 5. Saya pernah nguping anak saya belajar tugas kepala daerah, tugas bupati. Sumpah mati sampai hari ini banyak orang tua nggak tahu tugas bupati. Tapi anak hafal tugas bupati. Setelah dia hafal tugas bupati, saya percaya 2 bulan kemudian nggak ingat lagi. Itulah pelajaran. Semua dihafal, nanti nilai bagus karena banyak hafalan. Setelah itu tak ada gunanya. Zaman saya kecil hafal menteri. Baru selesai ujian, menteri sudah ganti. Padahal saya sudah jawab menteri ini. Itu semua sampah-sampah yang dihafal zaman dahulu. Hafal siapa wakil presiden, menteri, ganti melulu. Puji Tuhan sekarang tidak ada pelajaran yang hafal menteri. Karena ganti. Kalau hafal bendera negara boleh, karena jarang ganti. Ini hafal yang ganti melulu. Itu semua kita pelajari. Tetapi hafal tokoh Alkitab, tidak hafal-hafal. Lucu ya. Nama orang kita hafal, nama tokoh kita hafal, cerita bagaimana misalnya Pangeran Diponegoro perang gimana kita hafal. Cerita Daud perang enggak tahu. Lucu ya. Maka mulai hari ini perbaiki mulai dari keluarga. Saudara berkata, anak saya sudah besar-besar, ingat ada cucu. Saya belum punya anak, ingat ada anak orang lain. Saya belum punya keluarga, ingat saya guru sekolah minggu. Maka turunkan semua pengertian yang mendalam kepada si anak. Dan orang tua mesti koreksi diri. Kalau saya dapat berkat Tuhan, saya bayar untuk dunia ilmu berapa mahal, tetapi untuk firman yang anak saya dengar, kenapa saya pelit?
untuk rumah Tuhan. Mestinya yang harus terima besar, sekolah atau gereja. Mana yang harus besar? Ayo jujur. Di sekolah kita terima ilmu yang sebelum kita terima. Sekarang saya terima, saya tahu. Tidak lama kemudian saya lupa semua. Dan setelah kiamat, semua dunia ilmu tidak dibawa diam kekekalan. Tapi firman yang saya dengar bernilai kekal selama-lamanya. Maka firman jauh lebih mahal dari semua dunia ilmu. Amin. Tetapi orang tidak menghargai. Anak-anak kasih guru sekolah minggu siapa, terserah gitu ya. Tapi kalau kita sekolahkan anak, kita pelajarin, wah siapa gurunya, kapan berdiri, wah kurikulumnya bagaimana. Ini afiliasi sama Cambridge atau Bridge gitu ya. Cambridge kan luar negeri, Bridge jembatan gitu ya. Ini sama siapa nih ya afiliasi ya. Ini afiliasi sama misalnya sekolah di satu gunung tertinggi di Indonesia. Siapa yang mau sekolah di situ? Kita ngecek sampai akhirnya, sekolahnya bagus, international school. Wah, anak saya bisa bulik-bulik sedikit nanti karena bisa bahasa Inggris, bayar lebih mahal. Enggak apa-apa, gengsi gitu ya. Jangan sampai anak kita tidak bisa bahasa Inggris. Sekolahkan si anak ke sekolah yang lebih tinggi. Akhirnya anak belajar ilmu tinggi, tapi rohani dia bobrok. Nah, inilah krisis pendidikan terjadi dan nanti terus akan terjadi. Nah, saya tidak punya waktu panjang untuk ceritakan bagaimana kondisi pendidikan di zaman sekarang ini. Saya masuk sekolah sangat banyak. Dari sekolah yang lantainya masih tanah, yang dindingnya masih dari itu ya, nipah-nipah, sampai international school, saya sudah masuk ke dalam. Dari siswa yang kaki ayam, sama siswa yang sepatunya cuma satu, sama siswa yang bersepatu. Kenapa siswa ada satu sepatu? Karena sekolah mewajibkan siswa bersepatu. Tidak ditulis siswa bersepatu dua. Saking miskinnya, sepatunya sudah rusak satu, sisa satu dia pakai. Karena peraturan sekolah wajib bersepatu. Tidak ditulis wajib berdua sepatu. Maka dia pakai satu sepatu, tidak melanggar. Saya lihat sendiri, kok ada satu sepatu? Karena terlalu miskin. Lalu yang punya sepatu, saya lihat sendiri, pulang sekolah, panasnya luar biasa, mereka jalan kaki di aspal yang panas, sepatunya dia lepas, dia pegang, dia jalan. Saya heran, kita di kota pakai sepatu supaya kaki tidak jebol. Dia lepas sepatu, kok kaki nggak jebol? Karena sepatu dia itu sangat mahal bagi dia. Kalau rusak belum tentu bisa beli lagi. Dan kaki dia ada swallow-nya. Telapaknya tebal. Maka dia injak panas. Tidak rasa apa-apa. Dan dia lebih jaga sepatu daripada jaga telapak kakinya. Dan dia pegang sepatu, dia jalan. Saya terharu luar biasa. Saya pernah melihat siswa yang pakai topi, sudah lepas benang-benangnya. Saya pikir kayak cadar pengantin. Itu ya, tinggal dibuka lihat matanya. Saking miskinnya. Dan ada siswa yang ada pendampingnya. Lalat di atas kepala. Ada wifi-nya tuh ya. Terbang. Dan siswa aromanya ada yang sangat menyengat. Dan ada yang ingusnya hijau-hijau, dia tarik membekas di sini. Dan saya pernah melihat orang tua yang berkumis, lalu berjenggot tebal, ingusnya gantung di kumis. Waduh. Lalu saya salaman sama mereka. Nggak tahu tangannya sudah berapa banyak begini, saudara. Mereka sangat miskin. Dan saya ketemu anak SMA tidak bisa baca. Saya mengetahui mereka tidak bisa baca gampang sekali. Tidak boleh saya berkata gini ya. Adik-adik, siapa yang belum bisa baca angkat tangan, oh malu dia. Maka taunya begini. Saya bagi kertas lagu pujian. Lagu nomor 3, saya mulai lihat mereka cari-cari. Sudah tahu nih, ini tidak bisa baca. Nomor 3 judulnya apa? Ada 2 anak bisa baca. Berarti ini bisa baca, yang lain pasti tidak bisa baca. Sekarang kita baca ayat yang pertama, tulisannya apa?
Begitu saya lihat baca, ada berapa baca yang lain tidak baca, saya sudah tahu mereka tidak bisa baca. Saya bilang sekarang kertas diturunkan, ikut saya nyanyi. Dari situ saya tahu. Dan ada anak SMA tidak bisa baca, anak SMA berkumis, berjanggut. Saya heran, ini mestinya capsek, kok jadi anak SMA gitu ya. Pakai baju SMA, lucu luar biasa di pelosok. Kasihan sekali. Anak SMP tidak bisa baca. Kenapa bisa lulus? Karena ayahnya bawa golok hadapin capsek. Lu kasih anak lulus atau kau pergi ke makam. Capsek langsung lulus kau. Karena ada golok itu. Kasihan sekali. Bagaimana mereka bisa menghadapi persaingan global? Tidak mungkin. Ujian kalau disamakan dengan orang kota, saya percaya mereka nggak lulus. Bagaimana bisa lulus? Matematika, semua pelajaran sekolah, mereka pergi ke sekolah cuma satu ransel, dalamnya enggak tahu ada buku apa. Masuk sekolah pakai ransel, pulang pakai ransel. Jam 9 tiba, jam 10 sudah pulang. Heran. Dan sekolah yang kami datangin pagi main sepak bola. Sampai siang kami masih main bola. Mestinya Indonesia menghasilkan pemain bola tercanggih di dunia, karena dari SD sudah main bola. Saya pernah datang ke satu sekolah, lalu saya berkata, Pak, nanti siang saya balik lagi. Waktu siang saya balik, siswanya sudah pulang semua, guru-guru lagi rapat. Saya tanya, kenapa Pak siswa dipulangkan? Kan saya bilang saya nanti siang balik lagi. Kami rapat karena ada masalah serius di sekolah ini. Saya pikir ada pembunuhan nih. Kenapa Pak? Kami harus rapat sekarang. Saya penasaran, saya duga-duga pemerkosaan lah, pembunuhan lah, apalah, penjamretan lah. Saudara mau tahu masalahnya apa? Kami sedang membicarakan satu hal serius. Ada bola kaki yang hilang. Loh, bola kaki hilang kenapa serius? Karena ada sekolah yang tidak ada pelajaran, maka anak-anak disuruh main bola, supaya kalau orang lewat sekolah melihat, oh ada kegiatan olahraga, maka bola kaki penyelamat untuk banyak guru-guru. Kalau satu hilang, peristiwa ini sangat besar. Besoknya saya datang, siswa sudah ada. Saya tanya guru, kok hari ini masuk? Puji Tuhan, bola kaki sudah ditemukan. Jadi untuk temukan bola kaki, siswa dipulangkan, guru rapat besar. Luar biasa itu. Bagaimana bisa bersaing global? Kasihan. Ini dunia pendidikan sampai hari ini. Dan banyak sekolah tidak ada guru agama. Dan banyak sekolah membutuhkan orang Kristen yang volunteer jadi guru agama. Kalau saudara Tuhan gerakkan menjadi guru-guru yang tidak dapat honor masuk ke sekolah negeri, terimalah. Karena kasihan sekali. Seluruh Indonesia krisis guru agama Kristen. Banyak sekolah tidak ada guru. Dan saya pernah hadapi satu tempat, tidak ada pendeta, tidak ada guru, dan murid-murid yang haus, anak-anak siswa kumpul sendiri, mereka nyanyi sendiri, lalu anak siswa yang lebih rohani, dianggap lebih rohani, yang membawakan firman. Saya terharu sekali. Waktu khotbah di sana, hati mau nangis. Mereka begitu rindu, tetapi tidak ada yang datang mengkhotbahkan firman. Dan ada siswa yang kita khotbahkan firman. Setelah selesai, kita bilang, anak-anak, acara sudah selesai. Mereka berkata, Pak, cerita lagi dong. Saking senangnya dan hausnya. Tetapi kebutuhan guru sangat minim. Ini kasihan. Jadi kalau ceritakan tentang dunia pendidikan, aduh sedihnya luar biasa. Maka saya tidak membahas panjang lebar karena waktu kita tidak cukup. Pendidikan dimulai dari keluarga. Lalu pendidikan harus kerjasama dengan dunia sekolah dan harus kerjasama dengan gereja. Gereja ada pendeta, di rumah papa dan mama pendeta atau gembala sidang dan wakil gembala sidang. Papanya gembala sidang di rumah, mamanya wakil gembala sidang. Di gereja ada gembala sidang, ada vikaris, ada wakil gembala sidang. Di sekolah, guru-guru Kristen itu menjadi gembala rohani dari semua anak-anak. Maka 3 gembala ini kalau bersatu, ayah bersatu, guru bersatu, pendeta bersatu, maka semua pendidikan akan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Amin. Tapi yang sekarang terjadi apa? Orang tua tidak mau dibina, gereja tidak peduli sama sekolah, sekolah sendiri tidak mau join sama gereja, sekolah sendiri buat gereja sendiri. Ini terjadi. Kami pisah sama gereja induk, kami undang pendeta.
Dan kami dirikan satu gereja yang baru karena tidak mau keuangan diatur oleh gereja asal, maka mereka mengatur sendiri. Gereja dibangun di dalam sekolah dan dipilih pendetanya berdasarkan keputusan dari yayasan. Ini terjadi. Maka kita lihat, bersyukur kita di Reform ada sekolah. Sekarang banyak sekolah-sekolah, ada yang masih bagus, ada yang sudah melenceng. Nah, Merapi akan ada sekolah. Ini doa dari satu orang yang saya dengar kira-kira tahun 2000. Siapa orang itu? Orang itu enggak tahu masih hidup enggak. Namanya Bapak T. Saya pengen ketemu orang itu kalau masih hidup. Dia berkumis, tebel. Masih hidup enggak ya Pak T? Udah meninggal ya? Masih ya? Waktu itu saya mampir ke situ sama Pak Kohan, sama beberapa orang pengurus, ketemu sama dia, siswa sudah sedikit dan banyak orang mau caplok sekolah sana. Lalu dia bawa kami melihat gedungnya, itu temboknya masih batu-batu yang kuatnya luar biasa. Lalu dia berkata begini, saya ingat sampai hari ini. Pak, di dalam penglihatan yang Tuhan kasih, nanti di atas ini akan banyak siswa-siswa. Dan di sekolah ini akan banyak siswa-siswa, tapi kapan terjadi? Dan banyak orang mau caplok tempat ini, mau jadikan ini, dan saya tidak izinkan. Tapi Tuhan gerakkan saya untuk serahkan kepada Reform. Lalu akhirnya didiskusikan sama sinode oke. Lalu saya sama beberapa orang sama Pak Kohan, kami pergi ke Batu, ketemu semua yayasan-yayasan, dan bicara di satu ruangan. Dan di ruangan itu semua yayasan setuju. Diserahkan kepada Reform, karena sudah diserahkan, akhirnya Reform setiap bulan mendukung untuk subsidi karena selalu rugi sampai lebih dari 10 juta berpuluh tahun. Dan Bapak ini berkata, aku melihat sekolah ini akan ramai. Dan kalau nanti sekolah ini ramai, saya percaya kalau Bapak ini datang lihat, dia akan senyum. Itulah harapan dia. Saya pengen ketemu orang ini. Karena saya ingat sekali kalimat dia, dan ini nanti akan terjadi. Saudara punya anak, cepat sekolahkan ya, daftarkan di situ, meskipun sedikit. Mending masih angkatan pertama, cepat daftarkan. Karena nanti sekolah sudah maju, angkatan pertama yang akan diingat. Angkatan ke-10, ke-8 nggak pernah akan diingat. Angkatan pertama siapa? Ini yang iman besar ya, yang siswa masih sedikit, yang toilet belum ada, sudah jadi siswa. Nah ini akan diingat ya, cepat daftarkan. Saya angkatan pertama di Institut Reform, yang sekarang jadi STTRI. Angkatan pertama itu akan diingat, angkatan ke-5, ke-7, ke-8 orang sudah lupa semua. Angkatan pertama sangat penting. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Tuhan ampuni kami jika selama kami jadi ayah dan ibu kami kurang mendidik anak dengan baik. Tuhan ampuni kami jikalau kami sebagai guru sekolah minggu kami kurang mendidik dengan baik. Dan kami sebagai pelatih-pelatih iman diam gereja, sebagai hamba Tuhan, vikaris dan pembina-pembina, kami kurang melatih jemaat kami dengan baik. Tuhan ampuni kami sehingga kami melihat sekarang kemerosotan terjadi dalam dunia kekristenan. Iman dari anak-anak remaja, iman yang begitu lemah. Dari anak pemuda yang akhirnya pindah menuju kepada agama lain karena kegagalan di dalam pendidikan kepada anak-anak. Tuhan ampuni kami, Tuhan bangunkan kembali dan buatlah kebangunan di dalam dunia pendidikan supaya ada kemajuan yang sangat signifikan di masa yang akan datang. Jadikan baik pendeta, baik ayah dan ibu diam keluarga dan guru-guru menjadi kerjasama di dalam mensukseskan pendidikan dan mensukseskan bijaksana Tuhan masuk di dalam dunia pendidikan. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti di KU kedua saya akan bahas